Kita yang pertama dulu membahas tentang algoritma decrease and conquer. Nah, definisi dari decrease and conquer sendiri adalah rancangan algoritma yang berguna untuk mereduksi atau mengurangi persoalan di dalam algoritma, yang mana pengurangan atau reduksi tersebut dibagi menjadi beberapa subbagian yang lebih kecil, gitu ya. Jadi nantinya dan intinya dalam menyelesaikan permasalahan di algoritma, si decrease and conquer ini dia memecah bagian-bagian menjadi yang lebih kecil supaya bisa lebih mudah untuk dikerjakan, gitu ya, penyelesaian algoritmanya. Selanjutnya ada tentang tadi divide and conquer. Jadi kalau divide and conquer sendiri itu kebalikannya, jadi dia memproses semua sub persoalan, gitu ya. Dan dari sub-sub persoalan tersebut digabung menjadi satu sub persoalan, gitu ya. Digabung menjadi satu bagian dan diselesaikan. Jadi kalau dari sini intinya adalah kalau decrease, kalau ada persoalan yang besar di suatu algoritma yang kompleksitasnya tinggi atau kompleksitasnya yang besar, contoh seperti algoritma untuk misal ya, yang paling gampang adalah menghitung nilai rata-rata seluruh mahasiswa di ITATS, gitu ya. Rata-rata seluruh mahasiswa di ITATS ini, di informatika ITATS ini, apakah bisa lulus semuanya tepat waktu, apakah tidak. Nah, itu supaya ketahuan, supaya lebih mudah, maka dipecah menjadi beberapa bagian algoritma tersebut, gitu ya. Itu kalau decrease and conquer. Kalau divide and conquer, tadinya permasalahan tersebut dipecah, dari awal sudah menjadi bagian-bagian kecil, nah kemudian digabung, gitu ya. Jadi dari sub-sub persoalan yang kecil tadi diselesaikan satu persatu, setelah dapat inti persoalannya, dia akan menggabungnya menjadi sebuah sub persoalan yang berisi penggabungan dari sub-sub persoalan tadi, gitu ya. Jadi ingat-ingat kalau decrease artinya dari persoalan besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kalau divide, dia memproses seluruh sub persoalan, kemudian kalau sudah dapat inti persoalannya digabung menjadi satu, gitu ya. Itu kalau divide. Oke. Selanjutnya ada tadi kalau decrease. Nah, decrease ini dia ada dua tahapan untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pertama, decrease itu adalah mereduksi atau mengurangi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Biasanya ada dua sub persoalan, biasanya bisa juga lebih. Itu kalau decrease ya. Kemudian kalau conquer, tadi conquer sendiri artinya adalah memproses satu sub persoalan secara rekursif. Ya, mengembalikan nilai atau dia memanggil dirinya sendiri, gitu ya. Itu artinya rekursif. Nah, jadi kalau decrease and conquer artinya setelah dia memecah persoalan menjadi bagian-bagian kecil, kemudian diproses, nah dia memproses satu sub persoalan itu tadi, memanggil dirinya sendiri atau secara rekursif, gitu ya. Jadi dia tidak memerlukan bantuan dari variabel lain, gitu ya. Nah, di sini karena dia decrease and conquer, dia memecah bagian menjadi kecil, maka tidak ada tahapan combine atau kombinasi atau penggabungan, gitu ya. Itu kalau decrease. Nah, tadi ada dua tahapan decrease, sekarang ada tiga jenis decrease and conquer. Yang pertama ada decrease by constant, decrease by a constant factor, dan yang ketiga adalah decrease by variable size. Kalau decrease by constant artinya adalah setiap persoalan yang direduksi tadi akan berulang, beriterasi, gitu ya, karena
dia tadi kan memecah persoalan menjadi kecil gitu ya, menjadi bagian-bagian kecil. Oleh sebab itu dia akan looping gitu ya. Looping itu apa sih? Looping itu artinya berulang. Apabila dia belum menyelesaikan masalahnya, belum menemukan solusi, dia akan rotasi terus. Intinya iterasi itu seperti itu, rotasi atau berputar terus dia menyelesaikan permasalahan. Nah, biasanya decrease by constant itu akan bernilai konstanta 1. Kemudian ada decrease by constant factor, dia sama, cuman bedanya konstantanya akan bernilai 2. Jadi konstan di sini artinya konstanta ya. Jadi kalau ada 3 jenis varian decrease and concur, decrease by constant itu konstannya 1, decrease by constant factor, konstantanya nilainya 2. Kalau beda lagi ada yang namanya decrease by variable size. Nah, namanya juga variable size gitu ya. Berarti ada yang berkaitan dengan ukuran-ukuran variabel yang masuk atau yang digunakan di dalam algoritma tersebut. Nah, ukuran instan persoalan di dalam decrease and concur ini bervariasi pada tiap iterasinya. Jadi kalau misalnya ada 5 jenis permasalahan begitu ya, dia memecah menjadi satu persatu kan, menjadi 5 bagian gitu. Nah, ketika dia menyelesaikan bagian yang pertama hingga kelima bagiannya, setiap bagian ini akan memiliki ukuran variabel yang berbeda. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan decrease by variable size. Oke, jadi tadi yang pertama ada kita membahas mengenai algoritma decrease and concur dan divide and concur. Ada definisi decrease dan perbedaan dari divide. Kemudian ada lagi ada 2 tahapan decrease and concur. Yang pertama adalah mereduksi, kemudian memanggil dirinya sendiri menggunakan rekursif. Ya, itu kalau decrease and concur. Kemudian ada 3 tahapan decrease and concur, ada 3 varian, yaitu decrease by constant, decrease constant factor, dan variable size. Ya, itu permasalahan definisi di decrease and concur. Kemudian kita lanjut ke contoh persoalannya gitu ya. Ada yang namanya selection sort. Selection sort ini artinya apa sih? Sort itu kan sorting ya. Nah, selection artinya kita menyeleksi secara sort gitu ya, secara sorting. Nah, di sini ada deretan bilangan yang kalian lihat. Di deretan bilangan ini ada 4, 12, 3, 9, 1, 21, 5, 2 gitu ya. Masalahnya di sini adalah bagaimana atau tahapannya seperti apa kita menggunakan selection sort sehingga nanti outputnya atau hasilnya adalah kita mendapatkan angka dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini yang terkecil adalah angka 1 dan yang terbesar adalah angka 21. Jadi kita melakukan pertukaran posisi gitu ya. Kalau tadi yang kita sudah ketahui yang terkecil adalah angka 1, maka kalau diurut secara dari yang kecil ke yang besar, maka angka 1 kita tukar dengan angka 4. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 1, 12, 3, 9, 4, 5, 2. Setelah 1, kemudian ada angka 2 di sini. Ditukar lagi, gitu ya. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan ada berapa tahapan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tahapan hingga kita mendapatkan angka dari yang terkecil yaitu 1 sampai yang terbesar adalah 21. Ya, jadi kalau selection sort itu kita harus mengurutkannya menukar posisi dengan cara menukar posisi gitu ya. Oke. Saya rasa ini sudah cukup mudah, kalian bisa memahaminya. Saya lanjut ke
binary search. Oke, binary search itu artinya apa sih? Angka binar, gitu ya, angka binari. Angka binar itu dari 0 dan 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, contoh kalian mau memasukkan angka 1 atau huruf A ke dalam komputer atau PC atau laptop, A dan angka 1 itu kan bahasa manusia, bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Cuma gimana caranya si komputer itu bisa memahami dan memberikan ke kita di layar adalah angka 1 sesuai yang kita inginkan. Maka si komputer akan menerjemahkan angka 1 tadi menjadi biner. Gitu ya. Kalau huruf A berarti huruf A-nya biner, angka binernya berapa, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan binary search. Nah, sekarang binary search ini kita istilahkan atau kita masukkan ke dalam array atau larik kalau bahasa Indonesianya. Ada dua macam, ada dua jenis di sini, sisi kiri dan sisi kanan. Gitu ya. Nah, persoalannya adalah kita harus mendapatkan nilai tengahnya atau middle-nya di sini. Gitu ya. Nilai tengahnya berapa? Kalau misalnya kita pengen tahu, misalnya ini ada 10 gitu ya, maka kita bagi 2. Gitu ya. Atau misalnya sini 11, kita bagi 2, sisi kiri 5, sisi kanan juga 5. Gitu ya. Ini hanya contoh mudahnya atau contoh simpelnya untuk binary search. Nah, sekarang kita ke contoh algoritma pseudocode-nya untuk binary search. Yang mana kalau kita perlu larik atau array, maka bilangan binarinya harus kita masukkan bilangan bulat atau integer. Gitu ya. Maka di sini kita deklarasikan bilangan yang dimasukkan, kemudian keluarannya hingga prosesnya juga harus bilangan integer atau bilangan bulat. Dikatakan apabila J lebih dari I atau lebih besar dari I, ini adalah ukuran larik atau array yang sudah dinolkan, gitu ya. Nah, kalau dia bernilai minus 1, K-nya tadi, nilai masukannya tidak ditemukan. Kalau kita pengen tahu nilai middle-nya atau nilai tengahnya, maka inputan tadi, I dan J, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Maka kita dapatkan nilai tengahnya atau mid-nya. Nah, persoalannya kalau misalnya nilai middle-nya atau nilai tengahnya tidak kita temukan gimana? Ya kita pakai istilah else. Oke. Nah, dari sini ada if else bertingkat. If else yang pertama di sini kalian bisa lihat di layar. Kemudian if else kedua di sini, if else ketiga ada di sini. Gitu ya. Nah, intinya kita diminta untuk apa sih? Kita diminta untuk berapa nilai tengah dari binary search yang kita masukkan. Gitu ya. Dengan cara apa mendapatkan nilai mid tengahnya? Yaitu bilangan I dan bilangan J kita jumlah, kemudian kita bagi 2. Kenapa kok 2? Karena tadi kita kalau diilustrasikan di gambar yang ini tadi, ada 2 bagian kan, sisi kiri dan sisi kanan. Gitu ya. Oke. Sekarang saya lanjut ke contoh ilustrasi berikutnya tentang koin. Nah, di sini kalian lihat, ini untuk menentukan apakah koin yang kita cari bernilai koin palsu atau koin asli, gitu ya. Dan dia ada ciri khasnya. Kalau koin palsu, dia ringan daripada koin asli. Kalau misalnya pakai kertas, uang kertas, biasanya yang palsu tuh apa sih? Ada tanda-tanda khusus yang nggak sama, gitu ya, dengan logo-logo aslinya. Nah, di sini kita diminta, begitu kita dikasih koin random, kita harus cari mana yang koin palsu dan mana koin yang asli. Dengan cara penimbangan. Nah, taunya gimana? Begitu ditimbang, kalau dia beratnya ringan, berarti dia koinnya
palsu. Kalau beratnya atau bobotnya itu lebih berat, berarti dia koinnya asli. Gitu aja ya. Nah, berarti algoritmanya gimana? Ini gambar tadi diistilahkan menggunakan algoritma decrease and concur. Ingat, decrease and concur itu tadi ada persoalan besar dipecah menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Jadi kalau di sini misalnya kalian lihat ada tebaran koin yang campur aduk antara palsu dan asli, harus memilahnya. Cara memilahnya gimana? Menggunakan timbangan. Gitu ya. Jadi nanti ada dua himpunan. Di sini dia menggunakan ganjil dan genap. Nah, disitulah kalian tahu gimana sih kalau algoritma decrease and concur diilustrasikan ke kehidupan nyata. Misalnya saya memberikan kalian tebaran koin gitu ya. Di situ campur aduk, kalian bayangkan ada timbangan. Nah, cara taunya gimana? Kalian bagi dua, di split gitu ya, ada dua subhimpunan. Kalau N-nya itu ganjil, maka satu buah koin tidak dimasukkan ke dalam kedua subhimpunan. Jadi ada himpunan A, himpunan B gitu ya. Terus nanti ada ganjil dan genap. Nah, itu dua subhimpunan tadi ditimbang menggunakan raca ini atau timbangan. Kalau beratnya sama, berarti satu koin yang tersisa adalah palsu. Tapi kalau beratnya nggak sama, satunya ringan, satunya berat, nah, kita bisa pilih salah satu gitu ya. Yang asli tadi mana, yang palsu tadi mana, ya. Jadi itu ilustrasi kalau kita menggunakan algoritma decrease and concur di kehidupan nyata. Kemudian kalau tadi kan ada ya decrease by variable size. Nah, sekarang contoh masalahnya kalau menggunakan algoritma decrease by variable size, misalnya menghitung median dan selection problem. Ya, itu juga sama. Jadi menghitung median atau nilai tengah gitu ya. Kemudian selection problem tadi yang mana sih? Yang tadi loh, kalau misalnya ada deretan bilangan, kita diminta untuk mengurutkan dari yang kecil yang ke besar atau dari besar ke kecil. Atau bisa juga ada tebaran angka, kita diminta split bagi dua, berapa nilai tengahnya atau mediannya. Nah, algoritmanya adalah menggunakan quick sort, ya. Oke. Kalau dia menggunakan partisi itu artinya membagi gitu ya. Menghasilkan setelah dipartisi akan menghasilkan setengah elemen di dalam senarai larik lebih kecil atau sama dengan pivot, setengahnya lagi lebih besar dari pivot. Jadi kalau kita pengen cari tahu berapa nilai mediannya, ya tadi median itu kan kita bagi dua. Nanti kita akan mendapatkan sisi kirinya dan sisi kanannya, gitu ya. Oke, sekarang supaya lebih mudah lagi, ada deretan bilangan. Kita pengen tahu berapa nilai mediannya. Ini ada di layar, kalian lihat. Temukan median dari 4, 1, 10, sampai 15, gitu ya. Nah, cara taunya gimana median? Median itu dibagi dua. Ini ada berapa bilangan sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bilangan, 9 angka. 9 angka kita bagi dua, hasilnya adalah 5. Sekitar 5 gitu ya. Nah, kemudian kalau persoalannya tadi sudah dapat nilai K-nya adalah 5, yaitu hasil bagi dari 9 bagi 2, sehingga persoalannya adalah mencari elemen terkecil kelima di dalam urutan ini. Ingat ya, mencari elemen terkecil kelima. Jadi kalau dari sini yang terkecil kelimanya berapa sih gitu ya. Nah, artinya
kita harus urutkan dulu 4, 1, 10 sampai 15. Kita urutkan dari yang terkecil pertama berapa? 1 sama 2. Terkecil ke 3, ke 4 berapa? Sampai akhirnya kita urutkan yang didapatkan mediannya adalah 8. Jadi deretan bilangan ini dari 4, 1 sampai 15, kita tentukan dulu 9 bagi 2 sama dengan 5. Setelah itu kita kan diminta, artinya elemen terkecilnya kelima di dalam array ini berapa sih? Yaitu nilainya 8. Jadi kalau kalian urutkan ini satu persatu gitu ya, maka kalian akan mendapatkan nilai S-nya yang bernilai elemen terkecil kelima adalah mediannya 8. Gitu ya. Oke, tadi kita sudah di decrease and conquer. Algoritma berikutnya yaitu algoritma divide and conquer. Algoritma divide and conquer tadi kebalikannya ya. Jadi dia sudah ada masalah yang terbagi menjadi subbagian. Nah, setiap subbagiannya akan diselesaikan satu persatu sampai nanti dia mendapatkan inti masalahnya apa. Di situ akan digabung menjadi sebuah submasalah. Nah, di sini definisi dari divide and conquer adalah membagi masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 5 masalah, setiap masalahnya si A, B, C, dan E ini akan dibagi menjadi A1, A2, A3, A4, A5, gitu ya. Logikanya kenapa kok divide and conquer seperti itu dibuat? Sudah diselesaikan dibandingkan apabila kita menyelesaikan permasalahan algoritma yang kompleks secara langsung. Tadi contohnya saya ilustrasikan adalah algoritma menghitung nilai rata-rata mahasiswa teknik informatika se-ITATS gitu ya. Saya pengen tahu berapa rata-rata nilai kelulusan mahasiswa informatika ITATS seluruhnya gitu ya, seluruh angkatan misalnya gitu. Atau 5 angkatan terakhir, misalnya seperti itu. Nah, cara taunya gimana? Maka kita bisa membaginya per angkatan, gitu ya, memecah bagian menjadi perangkatan. Dari perangkatan bisa kita pecah lagi, mana yang lulus tepat waktu, mana yang lebih cepat lulusnya, mana yang molor, lulusnya lebih dari 4 tahun. Itu bisa kita menggunakan algoritma divide and conquer. Ya, jadi mudahnya seperti itu. Nah, contoh algoritma yang bisa menggunakan algoritma divide and conquer adalah sorting dan searching. Sorting ini artinya pengurutan data, kalau searching artinya pencarian data. Jadi tidak semua permasalahan atau studi kasus algoritma bisa menggunakan algoritma divide and conquer. Ya, jadi yang terkenal atau umumnya yang bisa menggunakan divide and conquer itu adalah pengurutan atau pencarian, gitu ya. Pengurutan data dan pencarian data. Nah, selanjutnya adalah mengenai merge sort. Merge itu artinya apa sih? Merge itu menggabungkan, gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya kalian bingung nih, loh, tadi bukannya dipisah ya? Ya, ingat. Jadi jangan terkecoh. Kalau decrease and conquer, dari masalah besar dibagi menjadi masalah bagian-bagian kecil. Oke. Kalau divide, dia awalnya sudah terpecah, terbagi menjadi beberapa sub masalah. Subbagian masalah. Awalnya tuh dia sudah itu. Nah, dari pecahan-pecahan tadi, kita selesaikan satu persatu. Kalau sudah selesai, baru inti masalahnya itu kita gabung menjadi satu sub masalah. Makanya
divide and conquer itu kaitannya adalah merge sort. Merge itu artinya menggabungkan, gabungan gitu ya. Sort tadi apa sih? Pengurutan gitu ya. Nah, kita pelajari mengenai merge sort ini. Kalau misalnya array atau larik gitu ya. Lariknya ini bernama larik atau array A. Nah, karena dia menggunakan divide and conquer, maka akan dipecah dulu menjadi array A1 dan array A2. Begitu seterusnya. Misalnya mau sampai array A3, A4, seterusnya terserah kalian. Jadi setelah diselesaikan array A1 dulu, kemudian array A2 selesai masalah dapat hasilnya, baru hasil dari setiap A1 dan A2, kemiripannya ini digabungkan hasilnya. Gitu ya. Itu maksud dari merge sort kalau misalnya kalian bingung gimana sih caranya kalau menggunakan algoritma divide and conquer. Nah, caranya gampangnya itu menggunakan merge sort tadi. Jadi pengurutan tapi yang digabung hasil akhirnya berdasarkan kesamaan hasil dari pecahan tadi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pseudocode-nya merge gitu ya. Pseudocode ini apa sih? Pseudocode ini sekali lagi saya ulangi, dia adalah algoritma yang mana tulisannya itu notasinya adalah notasi algoritmik. Nah, nanti setelah kalian menuliskan algoritmanya secara notasi algoritmik, itu akan memudahkan kalian untuk mengimplementasikannya ke suatu pemrograman. Ya. Nah, di layar kalian lihat ada pseudocode merge sort di sisi kiri dan sisi kanan. Ini tentang merge semuanya. Jadi di sini intinya kita diminta untuk berapa nilai tengahnya. Makanya di sini kan ada tentang middle. Kalau kita pengen tahu nilai tengahnya, bisa aja sisi kiri sama sisi kanan, kita jumlah, kita bagi 2. Gitu ya. Ini ada lagi tentang mencari hasil gitu ya, mencari dari deretan angka berapa panjangnya gitu ya. Nah, hasilnya nanti akan ditampung ke dalam temp. Temp ini adalah storage sementara ketika kita ingin menyimpan angka sementara gitu ya. Contoh, saya kembali ke slide 13 misalnya. Yang lebih mudah adalah nah ini, tentang tadi selection sort, pengurutan bilangan. Kalau tadi kita ada deret bilangan yang masih random atau acak dari 4, 12, 3, 9 sampai 2, kita diminta untuk mengurutkan dari angka 1 sampai yang terbesar angka 21, maka kita melakukannya berdasarkan penukaran posisi gitu ya. Nah, tapi penukaran posisi ini dilakukan secara sementara saja. Jadi dia cuma minjem tempat itu sementara sebagai tempat pertukaran posisi. Jadi tidak dilakukan secara selamanya gitu ya. Contoh, ini kan tadi masih random ya, 4, 12, 3, sampai 2. Kalau kita mengurutkan dari angka yang paling kecil yaitu 1, maka 1 kita tukar dengan 4. 4 kita tukar dengan 1. Itu langkah pertama. Nah, langkah selanjutnya adalah begitu seterusnya, dan kebetulan di sini angka 1 dan angka 4 belum bertukar posisi. Baru di tahapan keempat, angka 4 mulai bergeser dari posisi ke-5 di sini menjadi posisi ke-4. Nah, yang sementara ini dinamakan temp. Gitu ya. Jadi dia temp itu kalau misalnya kalian lihat
itu adalah tempat penyimpanan sementara, dipinjam sementara tempatnya, karena nanti akan bergeser gitu ya. Itu yang dimaksud dengan temp. Nah, di kasus yang tadi, yang untuk pseudocode-nya merge sort itu sama. Jadi kalau kalian lihat di sini temp, berarti dia akan menyimpan data sementara yang mana nanti hasilnya adalah hasil akhir yang permanen, yang sudah final. Ya. Nah, sekarang kita ilustrasikan angka kalau kita menggunakan pengurutan berdasarkan merge sort gitu ya. Di sini kalian lihat di layar ada angka 32, 47, 9, 23 hingga 42. Oke. Ini juga masih random, masih acak. Kita diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil yaitu 9 sampai yang terbesar. Yang terbesar adalah 47. Kalau kita pakai merge, maka kita ambil 3 bagian dulu yang paling depan, yaitu 32, 47, dan 9. Ya. Ini kalian perhatikan, supaya nanti tidak bingung. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian lagi. 32 sendiri, 47 dan 9 digabung. Kemudian yang 23, 38, 12, dan 42, karena ini ada 4 angka gitu ya, kita bisa menjadi 2. Jadi sisi kiri 23 dan 38, sisi kanan 12 dan 42. Begitu seterusnya sampai akhirnya mulai kita menukar posisi dari kecil ke besar, tidak hanya split gitu ya, tidak hanya memisah, tapi kita juga mengurutkannya dari kecil ke besar. 47 dan 9 itu lebih kecil 9. Angka yang lebih kecil kita letakkan di sisi kiri, angka yang lebih besar kita letakkan di sisi kanan. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita akan memperoleh atau kita menginginkan urutan dari angka terkecil ke angka terbesar. Kalau misalnya kebalikan, kita ingin dari angka besar ke angka kecil, maka yang sisi kiri adalah angka lebih besar. Dan sisi kanan adalah angka yang lebih kecil. Oke, nah, tadi kan kita pisah ya, 32, 47, dan 9. Selanjutnya kita gabung lagi, karena ini dia sudah terurut menjadi yang dari kecil ke besar. Maka 9 kita letakkan di sisi kiri, 32 sisi kedua, dan 47 sisi ke kanan. Begitu juga yang sisi kanan sebelah sini. Ini kalau saya ibaratkan misalnya pohon gitu ya. Ini pohon, ini ranting-rantingnya, begitu. Kemudian ini sebenarnya masih bisa kita tukar lagi posisinya, sampai akhirnya kita mendapatkan terurut angka dari yang kecil yaitu 9, sampai yang terbesar yaitu 47. Ya, jadi merge di sini kan tadi yang saya maksud adalah menggabungkan. Nah, dia pakai divide and conquer, ini kan sudah terpecah menjadi bagian-bagian kecil gitu ya. Kemudian kita selesaikan bagian-bagian kecil ini. Diselesaikannya kalau untuk studi kasus atau ilustrasi ini adalah kita diminta untuk mengurutkan angka dari kecil ke besar. Kalau kita sudah memperoleh setiap bagian dari yang kecil ke besar, hasilnya tadi adalah kita gabungkan. Kita jadikan satu. Yang tadinya jadi satunya random, sekarang kita jadi satunya ini yang terurut, dari yang kecil ke yang terbesar. Sekarang saya lanjutkan lagi, kalau tadi ada tentang merge, sort, kalau sekarang tentang quick sort. Quick itu artinya apa sih? Quick itu kan cepat gitu ya. Jadi pengurutan, sorting, tapi menggunakan pivot. Gitu ya. Kalau pivot itu misalnya gini, kita ngambilnya masih sama seperti tadi, pengurutan bilangan. Jadi awalnya adalah random, bilangan tersebut kita urut menjadi kecil, dari yang kecil ke yang besar, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mengurutkan bilangan yang random menjadi bilangan terurut, kita harus mencari nilai tengahnya dulu.
nilai tengah dari deretan bilangan tadi. Nah, nilai tengahnya itu dikasih nama pivot. Jadi ingat-ingat, kalau misalnya pivot untuk masalah quick sort-nya di mata kuliah PAA ini, maka dia yang dimaksud adalah kita mencari nilai tengah dari quick sort. Nah, contoh pseudocode-nya adalah seperti ini. Ya. Jadi kita diminta tadi kalau kita mengurutkan harus menggunakan pivot atau mencari nilai tengahnya, maka kita cari tahu dulu panjang bilangannya berapa sih gitu. Misalnya deretan bilangannya ada berapa banyak angka gitu ya. Maka kita bagi dua, kira-kira nilai tengahnya berapa, kita dapatkan nanti pivotnya berapa. Setelah kita dapatkan nilai pivotnya atau nilai tengahnya, di situ sisi kiri dan sisi kanan bisa kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, gitu ya. Contoh angkanya seperti ini. Ini kalian lihat di layar ya. Jadi sama seperti tadi angkanya, cuman ini dia bedanya menggunakan quick sort, gitu ya, dengan mencari berapa nilai pivotnya atau nilai tengahnya. Sama seperti tadi mirip, yaitu 32, 47, 9, 23, 38, 12, dan 42. Nah, di sini kan ada 7 deret bilangan, gitu ya. Karena 7, maka kita harus cari tahu dulu kira-kira pivotnya berapa. Kalau di sini dia menentukan nilai pivotnya adalah yang paling kiri. Ujung kiri yang pertama yaitu 32. Maka angka yang lainnya kita langsung urutkan, ambil aja 9, 23, 12. Kemudian sisa angkanya kita letakkan di sisi kiri yaitu 47, sisi kanan. 47, 38, dan 42. Selanjutnya adalah dari 9, 23, dan 12 yang terkecil berapa? Yaitu 9. 23 dan 12 kita urutkan dari yang terkecil yaitu 12 dan 23. Pivot tetap nggak bergerak dia, tetap 32. Nah, lanjut 47, 38, dan 42. Kita letakkan di sini adalah, karena di sini 32 nilai pivotnya, maka dari 47, 38, dan 42 yang terkecil berapa? Yaitu 38. Maka setelah nilai pivot 32, angka yang besar selanjutnya adalah 38. Maka kita gabung 38 dan 42. Yang 47 kan besar, kita sendirikan di sini. Begitu seterusnya kita pisah terus, yaitu 9 sendiri ya, 12 dan 23 tadinya kan gabung. Kita pisah 12 dan 23. 38 dan 42 tadi dia gabung, kita pisah sendiri-sendiri. Gitu seterusnya, sampai akhirnya kita mendapatkan hasil akhir, yaitu 9, 12, 23 hingga 47, yaitu bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau dari sini, berarti dia kalau pakai quick sort, quicknya tuh di mana sih? Quicknya tuh gini. Kalian bisa menentukan di awal. Kalau ini bilangan random, kalian harus tahu dulu kira-kira angka yang bisa diurut adalah dari 9, 12, begitu seterusnya sampai 47. Oke? Nah, kemudian kalau kalian sudah tahu ini ada 7 bilangan, maka kalian harus ngambil sisi kiri, sisi kanannya sama, yaitu 3 kiri, 3 kanan. Kalian berarti harus menentukan kira-kira berapa pivotnya, yang mana pivot tidak boleh berubah. Lihat di sini ya, kan dia pertama menentukan pivot 32.
Dari awal 32 terus ini sampai akhir, sampai bilangannya berurut dari yang kecil sampai yang besar, 32 tetap di tengah. Nggak geser ke kiri, nggak geser ke kanan. Jadi artinya kalian di awal sudah bisa menentukan dulu kira-kira berapa nilai pivot agar nilai pivot tidak berubah, yang berubah hanyalah bilangan kiri dan bilangan kanan. Jadi nilai pivot ini kalau disimpulkan nilai patokannya, gitu ya, random. Terus pivotnya 23 gitu. Nggak harus, jadi ada ketentuan. Kalau pemilihan nilai pivot itu bisa di paling depan gitu ya, bisa di tengah, bisa yang paling belakang, bisa juga nilai median atau nilai tengah. Misalnya nilai tengah tuh 3 kiri 3 kanan. Bisa aja diambil dari penjumlahan tadi, kemudian kalian bagi 2. Itu bisa menentukan nilai pivot. Jadi nilai pivot itu bebas, mau dari yang depan, mau tengah, mau belakang, mau hasil bagi dari penjumlahan angka dibagi 2 juga bisa. Ya, artinya nilai pivot itu penentuannya bebas, yang tidak boleh berubah adalah posisinya pivot. Sampai terurut dari yang kecil sampai yang terbesar, karena pivot itu akan menjadi nilai patokan kalian untuk mengurutkan sisi kiri bilangan dan sisi kanan bilangan. Ya, oke. Nah, variasinya untuk algoritma quicksort sendiri adalah algoritma dasar, jelas ya. Jadi kenapa dikatakan algoritma dasar? Karena di sini tidak ada penggabungan algoritma, misal algoritma brute force digabungkan dengan algoritma quicksort menjadi algoritma yang kombinasi, tidak. Jadi algoritma quicksort ini dikatakan algoritma dasar karena ya tadi dia menentukan untuk studi kasus pengurutan angka, dia bisa dilakukan dengan lebih cepat, yaitu menggunakan pivot. Jadi quicksortnya di situ adalah karena bantuan pivot tadi. Nah, berikutnya, kalau kalian tidak ada pertanyaan, tolong diperhatikan di layar, di slide 25 ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan sendiri-sendiri, individu sebagai bentuk latihan gitu ya. Ada 3 soal. Soal yang pertama adalah mengurutkan bilangan yang masih random ini 34, 15, 23, sampai 28, tapi pakai merge sort. Ya. Kemudian soal yang kedua adalah mengurutkan bilangan yang masih random ini, bilangnya sama, tapi bedanya dia pakai quicksort. Jadi yang pertama, kalian mengurutkannya pakai merge, dan yang kedua, kalian mengurutkannya pakai quick. Artinya, kalau merge itu berarti kalian yang ini. Saya beritahu, itu pakai yang slide nomor 19. Ya. Kemudian kalau yang ini quicksort berarti kalian pakainya yang ini, ada bantuan pivot. Ya. Nah, jadi setelah itu kalian jawab, setelah mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, kalian menjawab keunggulan dan kelemahan kalau pakai pivot itu apa sih gitu ya. Jadi berarti sebutkan dulu atau jelaskan dulu keunggulan kalau mengurutkan bilangan pakai pivot itu seperti apa atau apa keunggulannya. Kemudian kalau kelemahannya ketika kalian mengurutkan bilangan tapi pakai teknik pemilihan pivot, apa kelemahan atau kekurangannya.